Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun profil Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama lengkap yaitu Raden Maswardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan tahun Caka, Raden Maswardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang fenomenal. Meskipun gelar doktor gagal diraihnya, tetapi Ki Hajar Dewantara justru menjadi tokoh di bidang jurnalistik, politik, hingga pendidikan. Kemudian ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Ngarsa Sungtulada, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Apa sih makna dari ketiga semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini? Yuk kita jelaskan sama-sama. Ing Ngarsa Sungtulada yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarsa, di mana artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat ide-ide mereka untuk berkarya. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani yang sekarang ini masih digunakan. Tuturi Handayani ini bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Kemudian apa sih itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemudian, kodrat anak. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau si tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka akan mendapatkan dan tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya. Kemudian tujuan pendidikan yaitu pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat terlepaskan karena masing-masing memiliki nilai yang mengandung di dalamnya dan bisa menjadi pelajaran bagi murid-murid atau siswa. Implementasi pemikiran. Dalam implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu yaitu bermain merupakan kodrat anak. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Kemudian, implementasi pemikiran yang kedua yaitu pendidikan berpusat kepada anak. Pendidikan yang berpusat pada anak dapat mendukung lingkungan belajar untuk meningkatkan keterampilan dan minat anak. Pembelajaran dapat dilakukan antar teman sebaya dan kelompok kecil. Ya, salah satu pendidikan yang berpusat kepada anak menurut Ki Hajar Dewantara yaitu belajar kelompok.
Kemudian, implementasi pemikiran yang ketiga yaitu budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian, budi pekerti. Dalam contoh implementasi pemikiran budi pekerti yaitu contohnya adalah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ya, demikianlah demonstrasi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.